Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan BMW Seri 2 Grand Coupe tahun 2022. Iya, dan percaya atau tidak, mobil ini tuh bisa masuk ke segmen lug nuts, cheap and cheerful. Iya, kenapa? Seekor BMW gitu ya. Karena ini merupakan BMW paling murah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Penasaran? Mungkin kalian udah pernah nonton video versi kenceng dari mobil ini yang waktu itu kita udah shoot di sebelah sini. Tapi kan itu varian M235i. Nah, ini adalah seri 218 Grand Coupe. So, kayak apa sih BMW termurah di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start steering. Nah, Tojangki, sebelum kita bahas seri 2 Grand Coupe, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top, apalagi kalau bukan the one and only Topcoat. Di Topcoat, mobil kalian di-coating menggunakan bahan Sapphire Serum. Ia sebuah bahan premium di atas nano ceramic biasa yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa kinclong habis. Dan pastinya kalau kalian mau kinclongin mobil di Topcoat, lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo LUGNUTS with Topcoat berupa diskon 20% untuk setiap treatment coating. Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram @topcoat_Indonesia atau bisa juga via WA di nomor 0895 1703 1675. Ingat, jangan sampai salah ya guys. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget. Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis salon mobil itu bisa banget loh, karena Topcoat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan. Yuk yang hobi otomotif, mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Topcoat. Eksteriornya tampil kompak namun sporty dengan desain kekinian ala coupe-coupe 4 pintu yang atapnya melandai, dan sebagai BMW termurah, ia terlihat lumayan mahal. Nah, auto junkies, BMW Seri 2 Grand Coupe tahun 2022. Iya, mobil yang satu ini sekarang resmi menjadi BMW paling terjangkau yang kalian bisa beli di Indonesia. Kalau kalian bingung rivalnya apa? Ya mungkin secara desain dia rivalnya tuh bisa dibilang contohnya seperti Mercedes CLA gitu yang sama-sama 4-door coupe kompak gitu kan. Tapi ini lebih fresh, dan juga untuk unit yang satu ini cukup spesial karena ini adalah yang versi M Performance Package. Iya, jadi nggak cuma 218i biasa, sudah ada imbuhan part-part dari M Performance yang pastinya sangat menarik dan bikin dia jadi jauh lebih sporty. Dari atas, antena sudah shark fin, kaca modelnya sloping kayak gini karena kan agen dia ada 4-door coupe, udah ada defogger, terblack stop lamp LED di sini. Dan di bagian bagasinya yang aslinya tuh udah seksi karena dia ada kayak ducktailnya gitu. Karena ini M Performance Package, ditambahin lagi ducktail hitam di bagian atas ini yang bikin tampilannya jadi lebih racing gitu ya. Ke bawah, di tengah, ini pun desainnya khas dengan BMW lineup coupe mereka yang terbaru karena dia ada kayak bar hitam di bagian sini yang nge-highlight bikin mobilnya jadi kesannya lebih lebar. Kemudian ke bawah lagi pun desain bumpernya ada vent-ventan di sini yang masuk ke annoying, tapi ntar kita jelasin kenapa gitu ya. Secara desain pun di sini udah sporty banget karena diffuser di bagian bawah sini itu bukan bagian dari M Performance Package loh. Kalian beli yang BMW 218i biasa, dia sudah dapat desain diffuser yang seperti ini. Udah black glossy dan ada kayak garis-garis segini ya, jadi sporty banget. Memang dia tailpipe hanya ada satu, tapi berhubung ini udah M Performance Package, dia pun sudah pakai M Performance Exhaust dengan aksen karbon seperti ini yang terasa keren dan racing banget. Lanjut ngomongin soal safety, di sini sendiri udah ada 6 titik parking sensor yang rata bodi dan udah bagus banget, termasuk udah ada kamera mundur yang diletakkan di bagian tengah sebelah sini ya. Dan lampu-lampu, plat nomor lampunya sudah LED tentunya, dan taillightsnya pun ini yang bikin
salah satu bagian terseksi di bagian belakangnya, karena taillightnya tuh sipit dan panjang banget, nge-highlight hampir penuh bagian belakang sininya gitu ya. Format taillightnya pun udah pakai taillights coupe BMW kekinian. Perbedaannya, kalau yang coupe-coupe lineup biasanya tuh dia naik terus baru turun. Kalau yang regular lineup itu biasanya dia garis naik letter L gitu ya. Jadi ini udah benar-benar distinct banget, LED bar seperti ini, dan dia terasa sangat-sangat futuristik. Dan tentunya mulai dari lampu rem, lampu sein, lampu mundur, semua pun sudah full LED. Hal yang gue paling demen dari bagian sampingnya adalah tentunya sloping roofline-nya. Iya, karena di kelas seperti ini, itu memang jarang banget ya ada sedan dengan sloping roofline seperti ini. Kayak gue bilang, satu-satunya rival dari mobil ini yang bentuknya serupa kayak gini, itu Mercedes CLA. Dan itu pun beda aliran gitu. Kalau CLA kan dia yang sleek, yang ngebulet banget gitu. Kalau ini tuh lebih brawny, lebih berotot, agak ngotak-ngotak, agak edgy, khas dengan sebuah BMW. Namun karena ini adalah lagi-lagi M Performance Package, di sini ada perbedaan dari daylight openingnya. Window line-nya di sini sudah di shadow line, ia warna hitam gloss seperti ini. Kalau aslinya dia warna chrome biasa. Dan tentunya pintunya pun pillarless doors untuk depan dan belakangnya. Iya, jadi udah terasa sangat-sangat sporty sekali. Door handle ada welcome light-nya, bisa kelihatan di sini. Dia modelnya tuh full body color seperti ini gitu ya, grip type, dan udah ada smart keyless entry bentuk sentuh di bagian sebelah sininya. Lagi-lagi bagian dari M Performance Package ada di bagian spionnya ini. Aslinya spionnya ya body color biasa aja gitu ya, tapi di sini dia sudah carbonetics, iya, jadi udah karbon seperti ini, dan ini pun terasa sangat-sangat sporty sekali. Spion ini sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu seinnya pula di bagian sebelah sininya, jadi udah keren lah. Dan tentunya hal yang paling mencolok dari Seri 2 Grand Coupe yang versi M Performance Package ada di bagian kaki-kakinya, karena pasti kaki-kakinya pun sudah berbeda. Dia udah kedapatan pelek yang model tuh racing banget, tentunya ini pun udah M Performance Wheels gitu ya. Dan ini ring 18 inci. Model akar kayak gini, finishing gunmetal, sporty banget. Dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport 3 dengan ukuran 225/40 R18. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram. Soal safety tidak perlu diragukan lagi. This is a BMW, walaupun ini yang termurah, it's still a BMW. Jadi ABS, EBD, VSC, traction control, semua segala macam udah lengkap, nggak perlu kalian ragukan lagi. Dan tentunya bicara soal fascia depan, mobil ini itu sangat menarik. Iya, karena walaupun dia merupakan coupe yang sangat compact dari BMW, tapi secara desain fascia ini benar-benar ngingetin banget ke coupe yang paling atasnya BMW justru. Iya, mobil yang satu ini, Seri 8 Grand Coupe. Iya, mukanya tuh kalau di sini tuh kayak Seri 8 tapi dikecilin gitu ya. Karena masukin Photoshop, kalian reduce size jadi 25%, jadi kayak gini. Jadi versi chibi dari 8 Series. Ini pun grillnya pun sama gitu ya. Jadi dia belum model yang bleh ke bawah, masih grill yang wide. Termasuk ini pun grillnya yang reverse kayak gini. Jadi desainnya memang udah keluarga coupe yang sporty banget. Dan karena ini lagi-lagi M Performance Package, grillnya pun berbeda dengan yang standar. Kalau yang standar dia ya pinggiran kidney-nya warna chrome aja, terus dia bar-bar kayak gitu, kayak typical grill BMW. Tapi untuk yang M Performance Package, dia grillnya sudah model mesh look kayak gini, yang justru malah jadi mirip sama BMW M235i yang pernah kita review sebelah sini gitu. Jadi ini mirip lah, udah sporty banget, finishingnya shadow line hitam seperti ini, jadi benar-benar gahar banget. Ke bawah, memang secara bumper ini masih mempertahankan bumper dari seri 218 biasa gitu ya, jadi nggak terlalu banyak berubah, tapi untungnya udah ada aksen black glossy juga di bagian bawah sini, walaupun ada yang annoying. Aksen black glossy lagi di bagian fog lamp housing sini gitu ya. Jadi semuanya pun sudah terlihat sangat-sangat keren banget. Dan untuk area fog lamp housing sini, dia pun udah ada lubang untuk air curtain ke bagian samping yang bolong dan asli. 6 titik parking sensor untuk seperti yang di belakang juga, karena kan mobil ini udah ada reversing assistant gitu-gitu, jadi udah oke banget. Dan bicara soal perlampuan, dia sudah full LED dari atas sampai bawah. Di bawah pun fog lamp, dia modelnya LED seperti ini, udah cantik. Dan di atas, ini kita sih demen modelnya gitu ya, karena headlight itu benar-benar swept back banget, dan dia masih mempertahankan ciri khas BMW yang makin kesini justru makin, menurut gua agak makin memudar gitu ya, yaitu hexagonal lights. Iya, jadi di sini masih ada 2 hexagon yang khas banget BMW. Kalau malam tuh kalian nggak mungkin salah ngira, ini langsung kelihatan seperti sebuah BMW. Dan tentunya ini pun sudah full LED teknologi, ada tulisan di sini BMW LED. Dual projector setup untuk low beam dan high beam, dan lampu seinnya di bagian atas ini juga sudah amber LED. Dan secara overall,
desain dari si BMW Seri 2 Grand Coupe alias BMW 218i di Indonesia sudah sukses mentranslasikan DNA dari BMW Seri 8 ke bodi yang lebih kompak gitu ya. Anggap saja ini Baby 8 Series Grand Coupe. Sehingga kalau kalian berpikir bahwa ini adalah BMW paling murah di Indonesia, secara model dia sama sekali tidak terlihat murah at all. Interiornya tampil sporty dengan baluran warna hitam dan sudah di-equip dengan iDrive 7 yang membuatnya kekinian dan sangat canggih, cocok buat dipakai harian oleh anak-anak muda. Nah, atau pas kamu masuk kalian sambut dengan pintu yang beratnya sangat hefty dan luar biasa solid gitu ya. Walaupun ini BMW termurah, tetap ya adalah sebuah BMW. Dan tentunya kalian sambut dengan sebuah seal plate aluminium yang ada logo BMW-nya, jadi cukup mewah. Oke. Pintunya juga frameless-nya keren gitu ya, jadi berasa mahal gitu. Nah, begini aja guys, interior dari si BMW Seri 2 Grand Coupe tahun 2022. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lain seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ untuk info otomotif terbaru yang kalian nggak mau ketinggalan. Oke. Seperti biasa, kenal dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Iya, tipikal kunci BMW modelnya daun kayak gini gitu ya. Dan di sini pun ada 4 buah tombol. Ada unlock, lock logo BMW untuk buka bagasi, dan favorite button seperti ini aja. Alright, tentunya kita juga pengen coba startup gitu ya. Ini kan 218i gitu ya, berbeda dengan M235i yang waktu itu kita review sebelah sini. Ini pastinya jauh lebih, ya mestinya lebih sederhana dan lebih eco-friendly juga, lebih irit di kantong gitu lah. Kayak apa sih? Engine starter di bagian sini, put on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Seri 2 Grand Coupe ini di-share juga dengan X1 dan beberapa Mini Cooper. B38 1500cc inline 3 DOHC turbocharged, tenaganya 138 HP dengan torsi 220 Nm, yang di-mate ke transmisi 7-speed TCT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 8,7 detik, itu not bad sama sekali, dan konsumsi BBM-nya berkat BMW Efficient Dynamics terbaru bisa mencapai 1:16. Irit, sporty, dan enak pastinya buat harian. Oke, lanjut bahas interior dari si Seri 2 Grand Coupe. Dan seperti biasa, walaupun ini adalah agen BMW termurah, tapi interiornya secara kualitas, finishing, secara materials, semuanya tetap menggunakan standar dari BMW tentunya. Di sini udah ada soft touch materials di mana-mana, ada real stitching juga. Jadi semuanya tetap terasa sangat berkualitas dengan aksen-aksen di sini yang dia kayak ada patternnya gitu ya, kayak edge gitu, jadi terasa lagi-lagi cukup unik. Dan di sini pun ada ambient light yang sangat unik, ntar gue bahas di bagian interestingnya. Ke bawah lagi, glove box sudah soft opening, ada lampunya juga sangat rapi dengan aksen blue di dalam, oke banget. Dan ke tengah, kita disambut dengan desain dashboard yang memang driver oriented, jadi agak belok ke bagian driver, dengan display besar di sini yang sudah mengadopsi iDrive 7. Iya, jadi udah the latest iDrive. Jadi sini pun kalian inputnya pun ada berbagai macam cara, tentunya bisa touchscreen seperti ini gitu ya. Ataupun kalau kalian nggak mau, kalian bisa pakai iDrive dial yang ada di bagian bawah sininya untuk physical controls. Nah, untuk multimedia sendiri, iDrive 7 kurang lebih menu utamanya dia seperti ini gitu ya. Jadi formatnya sudah widescreen, high definition, dan dia pun di bagian kirinya ada menu-menu utamanya. Ada media, ada communication, ada navigation, ada car untuk setting dan information, dan ada apps. Iya, medianya sendiri juga udah ada radio, udah ada Bluetooth, ada screen mirroring, dan tentunya ada USB juga. Nah, di sini untuk car setting ada driving information, ada vehicle status segala macam, kalian bisa ngecek gitu ya, mau gimana, mau setting apa segala macam, configure, ada driving mode, exterior lighting, driver's assistance,
display, doors, interior lighting, climate control, dan key button assignment. Jadi udah lengkap lah ya, khas dengan BMW iDrive yang kekinian. Bawa lagi, di sini ada climate control yang tentunya dia punya screen sendiri khas dengan BMW. Kontrolnya pun fisik di bagian sini, fan speed di sini gitu ya, ada untuk mengatur temperatur, dan tentunya dia pun sudah dual zone climate control, ada max AC, ada auto mode, dan ada rear dan front defogger di bagian sininya. Bawa lagi, ada physical controls buat multimedianya gitu ya. Jadi ada preset di sini 1 sampai 8, sync track, ada volume knob, ini yang kita suka, dan ada mode dan band seperti itu. Bawa lagi, open storage besar di bagian sini, ada input untuk USB-nya di bagian tengah sini, dan ada 2 buah cup holder yang ditemani 12 volt socket juga di bagian tengah sini untuk keperluan charging dan kawan-kawannya. Karena ini M Sport, iya, makanya di sini sendiri untuk bagian joystick alias tuas transmisinya sudah menggunakan yang material karbon seperti ini gitu ya. Untuk yang standar belum ada, tapi yang M Sport package udah ada kayak gini. Ada manual shift mode buat kalian berkendara secara manual gitu ya, walaupun memang dia belum ada pedal shifter. Electric parking brake di kiri, kayak yang gue bilang, ada iDrive dial yang ada banyak shortcut, media, home, map, navigation, back, dan option. Dan di kanannya ada sederet tombol mulai dari depan, ada untuk matiin traction control, ada parking sensor, idling stop, engine start stop button, dan driving modes. Driving modes sendiri juga ada 3, ada sport, sini pun langsung kelihatan gitu ya, dynamic setting, ada comfort, ini setting yang biasa, dan ada yang Eco Pro kalau kalian pengen driving ala irit-iritan, tapi kita taruh sport aja biar merah. Tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Armrest besar di tengah yang bisa kalian buka. Di dalam pun ada ruang penyimpanan, termasuk ada USB lagi untuk kalian charging, contohnya yang sudah USB Type-C. Joknya full kulit seperti ini, dan tentunya pengaturannya pun sudah elektrik, bisa dilihat di bagian sininya gitu ya. Dan pengaturan driver dia pun lebih lengkap, ada sliding, ada reclining, ada seat height adjuster, dan ada pengaturan untuk side bolsternya. Jadi bisa kalian renggangin ataupun kalian sempitin. Dan juga untuk drivernya ke bagian memory seat 2 slot di sini gitu ya. Nah, setirnya dia sudah kulit tentunya, digenggamnya itu emang enak banget. Walaupun memang ini kan varian M Sport package setirnya, tapi masih setir biasa. Jadi belum varian full yang M Sport kayak X1 M Sport gitu ya. Dan di sini pengaturan setir pun bisa tilt dan udah bisa teleskopik. Wih, ini jauh banget loh teleskopiknya. Jadi mencari posisi mengendara di mobil ini tuh enak dan gampang banget. Nah, setir sendiri dia yang typical BMW pada eranya, ada aksen satin chrome di bagian sini. Di kanan kiri ada tombol, di kiri ada tombol untuk kayak cruise control, di kanannya ada tombol untuk multimedia, dan ada tombol untuk mengatur di bagian sininya juga. Dan masuk ke bagian speedometer, lagi-lagi dia juga cukup serupa dengan BMW kekinian yang sudah full layar tentunya. Bagian tengahnya bisa kalian configure mau ngedisplay apa segala macam gitu, bisa gitu ya. Ini lagi maps, kita lagi di GBK, kelihatan langsung di bagian sananya. Serta display bagian kanan sini pun bisa kalian configure menggunakan button yang ada di ujung tuas sebelah sininya gitu ya. Sekarang lagi transmission indicator dan ada sport mode-nya, kita klik di sini. Bisa ganti melihat ada ampere meter, ada trip meter, ada torque dan power meter, ada G-force meter, ada Bluetooth audio, dan balik lagi ke bagian transmission display-nya. Dan ini pun display-nya itu berganti-ganti sesuai dengan drive mode kalian. Jadi ini sekarang lagi di sport, makanya dia merah-merah kayak gini. Kalau kalian comfort, dia menjadi orange, khas dengan BMW yang klasik. Dan kalau kalian masuk Eco Pro, dia menjadi biru, RPM-nya hilang, berubah menjadi petunjuk kehematan berkendara. Seperti itu, kita taruh sport lagi. Nah, ke bagian kanan, dia sudah nggak pakai sistem untuk ngatur lampu yang model knob kompor. Dia sekarang sudah full button semua di sini, dan dia pun sudah auto headlamp, jadi udah nggak perlu kalian sentuh lagi. Door trim, nah di situ dia full black dari atas sampai bawah, hanya ada aksen sedikit silver satin untuk bagian grab handle pembuka pintunya. Tapi at least lagi-lagi gue bilang ada ambient light yang sangat unik. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Ke bawah lagi ada door pocket dan ada tempat buat nyimpen minuman kalian. Ke atas, kaca tengah sudah frameless kayak gini, dan tentunya dia sudah auto dimming, jadi udah enak banget. Dan di bagian overhead console sini ada lampu baca 2 buah, ada ambient light lagi, ada 2 buah sun visor yang dua-duanya sudah ada lampunya dan ada kacanya, dan lampunya pun sudah LED juga, termasuk ada card holder di keduanya.
Nah, masuk ke baris kedua sama kalian sambut dengan pintu yang beratnya cukup hefty khas dengan BMW dan framelessnya pun sampai ke belakang pula. Jadi ini 4-door coupe yang benar-benar pure banget. Walaupun di bawah emang nggak ada seal plate kayak di bagian pintu depannya ya. Ya. Nah, begini guys, rasa duduk di baris kedua dari si BMW Seri 2 Grand Coupe tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih tersisa ruangan kurang lebih sekitar 5 jari. Iya, ya nggak bisa dibilang lega, tapi ya masih cukup lah, nggak yang kayak sempit banget gimana. Dan kaki kalian masih bisa dimolosin ke kolong jok sehingga kalian duduknya masih bisa sedikit selonjoran. Dan ini pun ada mood light di bagian bawahnya, footwell light gitu ya. Jadi sepatu kalian pun terlihat kalau mahal. Kemudian headroom, karena dia coupe styling makanya dia agak sloping gitu ya. Headroom agak suffer sedikit, tapi menurut gua untuk rata-rata tinggi orang Indonesia masih cukup lah ya. Ini masih sisa kurang lebih sekitar 2,5 jarian gitu ya. Masih oke, nggak lega tapi cukup, nggak masalah. Dan joknya juga tentunya udah ada Isofix tethering point buat kalian yang pengen masukin child seat di bagian sininya. Nah, di belakang juga kalian udah dapet 3 buah headrest yang bisa dinaikin sini gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian ke bagian duduk di tengah, nggak gede sih, kalian tetap masih bisa menyandarkan kepala dengan cukup nyaman gitu ya. Walaupun memang di bagian bawah sini, ini tuh ada tunnel yang cukup naik gitu ya. Karena kan ruangannya emang nggak gede, tapi karena ini jadi terasa agak lebih sempit lagi. Mungkin untuk varian X-Drive, makanya ada ininya gitu ya. Tapi ya ini FWD. Nah, jadi kalau kalian hanya berdua, lebih ideal karena kalian bisa nurunin armrest di sini, yang bikin duduknya jadi jauh lebih personal lagi. Ini armrestnya cukup lebar gitu ya, jadi ini benar-benar terasa kayak cocoon banget di bagian sini. Armrestnya kalau kita buka ada 2 buah cup holder di sini untuk menyimpan minuman kalian. Dan bicara soal penyimpanan, di bagian belakang jok sini pun tentunya masih ada seat back pocket berbentuk net ala pesawat seperti ini. Dan di bagian door trimnya tetap ada door pocket kecil dan untuk menyimpan minuman di bagian depannya. Door trimnya sama kayak di depan, ada ambient light yang sangat unik sekali. Nah, lanjut bicara soal fitur. Ke bagian tengah, kalian dapat 2 buah lubang AC yang bisa dibuka tutup. Jadi udah cukup adem, mobil ini kan kecil gitu ya. Dan di bawah lagi, ada 2 buah USB charging port yang bentuknya sudah USB Type-C. Ke atas, ada lampu yang modelnya mirip seperti reading light, jadi nyorotnya ke kanan dan kiri, sehingga kalau kalian di sini pengen baca atau main handphone gadget, bisa diterangi dengan lampu yang di sini. Oke, lanjut bahas bagasi Seri 2 Grand Coupe alias BMW termurah di Indonesia. Nah, untuk bukanya ada beberapa option, bisa dari kunci atau juga bisa dari electric button yang langsung di belakang sini gitu. Walaupun memang dia belum power tailgate, tapi ya untuk sedan sekecil ini menurut gue sama sekali nggak butuh power tailgate juga gitu kan. Ini kayak really easy gitu ya udah. Nah, di sini juga secara ruangan gue agak terkejut. Iya, karena untuk ukuran yang sekecil ini sebenarnya bagasinya tuh nggak bisa dibilang kecil-kecil amat gitu loh. Ini cukup dalam. Kalau kalian di sini pengen masukin kayak 2,5 koper medium atau 1 koper large di bagian sini, itu masih masuk. Jadi cukup besar. Golf bag, gym bag segala macam pun masih bisa masuk tanpa masalah. Dan tentu dari sini dia udah ada lampu yang menerangi dari atas sini gitu ya. Jadi kalau malam pun kelihatan seperti ini. Dan tentunya ini false floor, kalian masih bisa buka begini. Nah, ini pun false floor ada yang unik ya. Ntar juga gue jelasin kenapanya. Ini bisa dilipat kayak gini. Dan ini menambah ruang penyimpanan kurang lebih sekitar 3/4 jengkal. Iya, jadi masih lumayan jauh ke dalam. Dan di sini pun ada kayak tethering points yang bisa kalian kaitin net dan lain-lain. Jadi semuanya sangat-sangat rapi sekali. Nah, di bagian kanan ada juga open storage di sini, lengkap dengan net yang bisa menjaga barang-barang kalian supaya nggak keluar ke bagian tengahnya. Dan tentunya ini pun kalau kalian butuh ruangan lebih besar, masih bisa di-extend dengan menurunkan jok baris kedua. Caranya di bagian atas sini itu ada kayak latch gitu, tinggal kalian tarik aja. Namun memang ini pas ditarik itu joknya masih harus didorong ya. Jadi seperti ini. Dan kalau udah diturunin secara sempurna seperti ini, maka ini udah menjadi flat load base sampai ke bagian kabin dalam seperti ini gitu. Ini gak ada hump sama sekali, bener pure completely flat. Jadi kalian bisa slide item dari belakang sini langsung ke bagian atas jok baris kedua sebelah sini. Dan yang kita suka lagi, sebagai sebuah sedan, ini tuh dia sangat minim load lip. Iya, jadi hampir nggak ada di bagian sini gitu ya. Sehingga kalau kalian pengen tarik barang kalian keluar, itu nggak perlu kalian angkat kayak kebanyakan sedan. Jadi bisa langsung ditarik keluar seperti ini aja. Membuat dia jadi sangat praktis.
Walaupun ya keren, bonafit, dan sangat terjangkau untuk ukuran BMW, namun yang namanya base model termurah pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di seri 2 Grand Coupe. Di sini kan ada desain yang seperti brake cooling duct, iya. Nah, di bagian yang sebelah sana itu asli bolong. Kalau kalian lihat, itu dalamnya tuh ada radiator atau intercooler gitu. Jadi beneran bolong gitu ya. Tapi di bagian sebelah sini tidak. Jadi cuma satu yang functional, satunya fake. Dan menurut gue sih itu ya udahlah, karena kan masih ada yang functional. Yang bikin gue agak-agak geregetan adalah ini. Jadi di depan mobil ini tuh ada kayak radar, kelihatannya kayak radar gitu ya. Kayak wih keren, mobilnya udah ada radar gitu kan. But it's fake. Kalau kalian pernah nonton review M235i kita, memang di model yang itu kan ada panoramic roof-nya gitu ya. Di model yang ini tidak ada, ya wajar lah, ini kan varian yang paling rendah gitu kan. Tapi di bagian overhead console sini, itu seolah seperti masih ada coakan atau got untuk yang biasa untuk tombol sunroof gitu. Jadi kayak coakannya tetap ada, cuma tombolnya doang yang dihilangin. Entah kenapa tuh mereka tuh masih senang, demen banget gitu ya ngasih fake vent di bumper belakang sedan-sedan mereka gitu. Kayak buat apa sih? Maksud gue kayak kalau ini dipolosin bahkan gitu ya, it's still good gitu, kayak you don't need this. Namun tenang, karena sebagai BMW termurah di Indonesia, pastinya ia menawarkan value for money dan banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di seri 2 Grand Coupe. Sistem underfloor storage cover dari seri 2 Grand Coupe ini itu cukup smart. Iya, karena dia tuh kayak origami gitu ya. Pertama-tama ini tuh bisa dilipat kayak gini. Jadi kalau kalian ngerjain hal di sini itu, ini nggak ngalangin. Tapi kalau kalian pengen kerjain full hal sampai ke bagian depan sana, ini bisa diangkat dan ada penahannya. Iya, di sini kalau kita angkat, nah, sehingga kalian bisa ngerjain barang-barang di bagian bawah sini tanpa terganggu oleh covernya. Kalau udah kelar, turunin aja, lipat ke depan lagi. Ambient light dari seri 2 Grand Coupe ini sangat-sangat menarik banget. Karena nggak kayak kebanyakan ambient light di mobil yang mungkin nyala berpendar atau nyala garis gitu ya. Dia tuh nyalanya tuh langsung nembus aksen di bagian door trimnya. Dan aksennya kan garis-garis kayak gini ya. Jadi dia tuh nembus garis-garisnya ini. Dan ini sangat-sangat unik banget. Dan gak hanya di door trim, di dashboard bagian passenger pun demikian. Jadi kayak ada filamen cooler gitu di bagian sini. Nyala itu kayak nembus dan berpendar gitu. Itu adalah ambient light yang sangat-sangat unik sekali. Dan tentunya salah satu hal paling interesting dari seri 2 Grand Coupe adalah especially untuk para petrolhead di Indonesia yang pengen performa lebih, mobil ini juga ada versi high performance-nya yang dijual resmi di Indonesia. Iya, jadi kalau kalian merasa seri 218 ini kurang menggairahkan, pengen yang lebih kenceng, lebih racing, lebih driver oriented, kalian bisa opsi mobil yang satu ini. Iya, BMW M235i xDrive. Iya, karena yang satu ini selain mesinnya lebih powerful, performa lebih asik, dia juga berpenggerak 4 roda, sehingga handlingnya pun meningkat tajam dibanding ini yang front wheel drive. Tinggal kalian pilih pengen yang terjangkau atau yang high performance. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai BMW seri 2 Grand Coupe alias 218i tahun 2022. Iya, seperti yang kita bilang dari awal, mobil ini tuh masuk ke kategori cheap and cheerful. Kenapa? Karena ini merupakan BMW termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Dan bicara soal harga, ini sendiri dijual dengan harga 705 juta rupiah off the road Jakarta. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke BMW Indonesia, ke Bu Jody, Kak Nicole, Pak Eko, dan teman-teman lainnya yang udah ngizinin kita untuk ngulasi BMW seri 2 Grand Coupe ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen cari tahu update terbaru dari BMW Indonesia, kalian bisa check out Instagram mereka di sebelah sini. Dan mereka pun ngadain pameran gitu ya, yang akan memajang ini juga di Senayan. Check out aja pamerannya dengan kalian lihat langsung di Instagramnya sini, biar kalian stay tune terus kayak gitu ya. Oke, seperti itu. So, thank you banget BMW Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna_Jis sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, jokes-jokes yang menarik, dan tentunya pasti informasi otomotif yang kalian gak mau ketinggalan. Alright, sekian aja untuk the cheapest BMW in Indonesia alias BMW seri 218 Grand Coupe yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.